Pemilihan barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan global seperti Regal Marine tahu bahwa dasar keberadaan sebuah organisasi adalah barang atau jasa yang disediakannya untuk masyarakat. Sebuah strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, atau bisa disebut dengan product life cycle, dan mendefinisikan luasnya lini produk. Keputusan produk. Dalam membuat sebuah produk, kita harus memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, pemilihan strategi mendukung keunggulan produk. Yang kedua, siklus produk. Yang ketiga, siklus hidup dan strategi. Dan yang keempat, analisis produk berdasarkan nilai. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan fungsi bisnis lainnya, seperti R&D, teknis, pemasaran, dan keuangan. Perusahaan juga membutuhkan dana untuk pengembangan produk, pemahaman pasar, dan keahlian tertentu. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama ada desain baik, lalu yang kedua ada desain modular. Apa itu desain modular? Desain modular adalah prinsip desain yang membagi sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut modul, yang dapat dibuat, dimodifikasi, diganti, atau ditukar secara independen dengan modul lain atau antara sistem yang berbeda. Lalu yang ketiga ada desain berbantu komputer atau CAD dan manufacturing berbantu komputer CAM. Apa itu CAD? CAD adalah jenis alat berbasis komputer yang digunakan untuk menggambar dan mendesain. CAD digunakan dalam berbagai bidang desain seperti arsitektur, mekanik, dan elektronik. Lalu, apa itu CAM? CAM merupakan teknologi perancangan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk atau manufacturing dengan bantuan komputer. Sistem ini mencakup beberapa bidang keahlian seperti computer aided process planning atau kesiapan pekerjaan yang dibantu dengan komputer, program NC, pemrograman robot, pembuatan instruksi pekerjaan, perencanaan material, penyediaan perkas potong, alat bantu, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada teknologi realitas virtual. Apa itu teknologi realitas virtual atau yang biasa disebut VR, Virtual Reality? VR adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan komputer. Lalu yang kelima ada analisis nilai, dan yang terakhir adalah keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA. Lalu, apa itu LCA? LCA adalah metode yang digunakan untuk menilai dampak terhadap lingkungan dari suatu tahapan siklus sebuah produk, proses, atau layanan. Desain produk jasa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagian besar dari biaya dan mutu jasa didefinisikan pada tahap desain yang menurunkan biaya dan meningkatkan mutu produk. Kedua, pendekatan pertama, desain produk sedemikian rupa sehingga penyesuaian produk dengan keinginan konsumen yang dapat dilakukan belakangan. 3. Pendekatan kedua, membuat modul produk agar penyesuaian dilakukan dengan cara membolak-balik modul tersebut. 4. Pendekatan ketiga, mendesain produk dengan membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasikan menjadi bagian yang bisa diotomatiskan atau dikurangi interaksinya dengan konsumen. Dan yang terakhir, pendekatan keempat, memfokuskan desain pada titik-titik terkesan atau moment of truth saat yang menunjukkan kesan mendalam yang bisa meningkatkan atau mengurangi harapan konsumen. Transisi ke proses produksi. Yang pertama, pada tahap ini, produk yang diinginkan konsumen telah diseleksi, didesain, dan didefinisikan. Kedua, produk telah berubah dari ide menjadi definisi fungsional, kemudian menjadi prototipe. Ketiga, bagaimana kelanjutan pengembangan, produksi, atau malah tidak jadi apa-apa. Keempat, tugas manajemen modern adalah mengetahui proses transisi ke proses produksi.